Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'du. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, malam kali ini kita melanjutkan surah An-Naba. Kita ngambil 21 sampai 25 yang berkaitan dengan kedahsyatan azab neraka jahanam. Kita mempelajari ini, meyakini, mengimani adanya surga dan neraka. Kita juga mengimani dengan informasi yang disampaikan oleh Al-Quran kepada kita terkait dengan apa yang ada di dalam surga dan juga neraka, sekalipun kita belum pernah melihatnya. Dan inilah keimanan yang tinggi. Kita beriman terhadap sesuatu yang gaib. Kita beriman kepada Allah, pada malaikat, dan juga kepada surga neraka diantaranya. Dan pada kesempatan kali ini jamaah rahimakumullah, kemudian kita akan melihat bagaimana kesudahan orang-orang yang kemudian sudah dikumpulkan, dihisab dan dihukumi dengan hukum neraka. Untuk sebelum itu kemudian kita tanya kabar Bapak Ibu, gimana kabarnya semuanya? Bapak Ibu sehat semuanya? Sehat, alhamdulillah. Bahagia? Alhamdulillah bahagia. Bahagia kita ya. Alhamdulillah, harus dijaga kesehatannya. Tadi jam 11 saya dapat kabar salah seorang guru di Banjarnegara wafat. Saya kontak, malah kemudian saya kontak juga kaget karena hari kemarin sorenya itu masih melihat jalan-jalan sama istrinya boncengan ke kebun, kemudian terus subuh dapat kabar wafat. Jadi kalau ditanya kecelakaan, tidak kecelakaan. Kalau ditanya tentang sakit, gak ada riwayat sakit, gak pernah mengeluh terkait dengan sakitnya. Mungkin itu yang disebut lelaki tidak pernah bercerita, ya kan? Lelaki tidak pernah bercerita. Jamaah rahimakumullah, mari kita kemudian lihat pada ayat yang ke-21. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna jahannama kanat mirsada. Inna sungguh jahannam, neraka jahanam itu, kanat adalah neraka itu, mirsoda tempat mengintai. Oh mohon maaf, kalau jadi putus saya hubungkan lagi. Bisa lagi saya tampilkan lagi. Nah, inna jahannam kanat mirsoda. Inna sungguh jahannam, neraka jahanam itu, kanat adalah neraka jahanam, mirsoda tempat mengintai bagi penjaga neraka. Maka di sini kemudian kita lihat mirsada. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, mirsada dari kata rosoda, ya, yang berada dalam mengintai atau mengawasi. Jadi diawasi, orang yang berada di neraka jahanam itu diawasi. Dia tidak akan pernah bisa keluar dari neraka atas izin Allah. Jadi tidak akan pernah bisa keluar dari neraka atas izin Allah. Dengan usaha yang dilakukan, dan atas usaha yang dilakukan sekalipun tidak pernah karena bisa keluar dari neraka. Kemudian kalau kita perhatikan juga bagaimana neraka itu yang kemudian kedalamannya 70 tahun perjalanan, menunjukkan dan menandakan betapa dalamnya neraka itu. Orang dilemparkan ke neraka dalam satu riwayat 70 tahun perjalanan baru sampai dasar nerakanya. Kemudian tertutup rapat lagi, kemudian fi amadi, tangannya terikat pada tiang yang tinggi. Itu menunjukkan bahwa tidak ada yang pernah bisa keluar dari neraka kecuali atas izin Allah. Kenapa harus atas izin Allah? Karena Allah Maha mengetahui siapa yang akan kekal di neraka dan siapa yang akan pilih kekal atau transit. Bapak Ibu, kekal atau transit? Tidak kekal dan tidak transit. Tidak transit apalagi kemudian kekal. Sehingga perilaku kita adalah menunjukkan perilaku calon-calon surga. Penghuni surga. Untuk masuk surga itu gampang apa susah? Ayo, gampang apa susah?
Atau gampang-gampang susah? Sudah ada guidance-nya, sudah ada panduannya. Masuk ke neraka, kemudian ada langkah-langkah yang disebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim. Masuk surga demikian, ada langkah-langkah yang disebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim. Maka kita diilhamkan oleh Allah untuk memilih fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Itu pilihannya. Qad aflaha zakkaha wa qad khaba man dassaha. Orang yang kemudian di dalamnya ada keimanan, dalam dirinya ada keimanan. Kemudian mungkin nggak orang beriman itu berbuat dosa, Bapak Ibu? Mungkin apa batin? Mungkin, bisa jadi kan? Bisa jadi. Mungkin orang beriman tidak punya dosa karena diampuni Allah, karena dia bertobat, bisa jadi. Maka kemudian kita harus milih yang mana? Mukmin yang bersih dan membersihkan dirinya dari dosa-dosa, atau mukmin yang membiarkan dirinya kotor, atau mukmin kemudian merelakan dirinya itu kemudian hilang keimanan dalam dirinya. Faliyadzubillah. Apalagi kemudian semalam, ya karena semalam saya lihatnya baru dapat postingan semalam, orang masih ada kemudian yang mengkultuskan pohon, mengeramatkan pohon. Saya baru ketemu Pak RT-nya, belum saya omongin. Mau saya omongin sudah ngacir duluan, belum sempat juga, saya belum keingetan. Semalam kan 10 surah, yaitu masih ada. Artinya adalah bagi seorang muslim kita harus mengingatkan, Bapak kalau masih muslim jangan melakukan kemudian mengkultuskan dan mengeramatkan pohon gitu. Bapak Ibu ada yang kenal pohon manyu? Wonten manyu nggih. Mun dangu manyu katanya karena langka pohonnya. Jadi kan nanti kalau jogging dari ke atas mancasan terus waktu langkah, nah sebelah kiri daerah kayaknya daerah situ. Jadi kalau seorang muslim maka harus membersihkan diri dari segala bentuk kesyirikan, mengkultuskan pohon yang dianggap kemudian sakral karena adalah langka dan sebagainya. Sehingga ketika malam 10, malam 11 syuro duduk di situ dengan lampu penerangan, kemudian di situ doa. Ya saya sendiri tidak tahu apa yang mereka lakukan, tapi dari foto dan video yang dikirimkan itu menunjukkan hal demikian itu. Nah, orang mukmin yang kemudian memiliki dosa itu kemudian dalam hadis Nabi SAW disebut dengan muflis, orang yang rugi. Maka sering disebutkan, atadruna manil muflis? Tahukah kalian siapakah orang yang rugi? Adalah rajulun ya'ti min ummati yaumal qiyamah bi salatin wa siyamin wa zakatin. Orang dari umatku, umat Nabi Muhammad SAW, yang pada hari kiamat dia datang dengan puasa, dengan pahala salat, pahala puasa, pahala zakat, berarti dia ahli ibadah. Lantas kenapa dia dikatakan rugi? Qad syatama hadza, mencaci maki orang lain, wa qadzafa hadza, memfitnah orang lain, wa akala mala hadza, memakan harta orang lain, wa safaka dama hadza, membunuh atau mengalirkan darah orang lain, wa daraba hadza, dan memukul orang lain. Jadi menjadi orang yang beriman itu masih koma ceritanya, belum sampai titik iman. Maka di dalam Al-Quran iman dikaitkan dengan amal soleh. Jika Bapak Ibu melihat, mungkin akan menemukan 59 sampai 60 kali di dalam Al-Quran dikaitkan antara keimanan dengan amal soleh. Alladzina amanu wa amilus solihat, alladzina amanu wa amilus solihat. Pentingnya menjaga keimanan dengan amal soleh. Maka di dalam surah Al-Asr, illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Nah, alladzina amanu adalah kemudian menjalin hubungan vertikal antara kita dengan Allah, wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr, menjalin hubungan horizontal antara kita dengan sesama, dengan sama manusia, dengan makhluk Allah yang lainnya. Harus juga berbuat baik, apalagi sama dengan muslim. Nah, ketika kita menjadi seorang mukmin, maka sadar ketika terpeleset pada dosa segera untuk bertobat. Kenapa kemudian seorang muslim itu harus bertobat? Karena dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, kullu bani adam khata'un, setiap anak Adam berpotensi melakukan perbuatan dosa. Mungkin dosanya adalah dosa, ya ada orang lewat punya perasaan tidak enak sama orang tersebut, dosa kemudian menyakiti orang lain dengan ucapan dan sikapnya, atau dosa dalam berkeluarga. Nah, tapi wa khairul khata'ina tawwabun, sebaik-baik orang yang salah Bapak itu adalah dia bertobat. Jadi bukan menjadi satu, mohon maaf, tidak lantas dihabisi, salah kamu,
biasanya ikut ngaji ternyata perilakunya salah, nggak sebanding. Orang ini jenggotnya panjang kemudian banyak dosanya, nggak tahu malu pakai peci tapi masih berbuat salah. Jadi kalau ada orang berbuat salah, jangan dihakimi seperti itu. Jangan dihakimi seperti itu. Malah jadi nanti suudzon, berburuk sangka. Berburuk sangka. Mohon maaf, ada orang makan bangkai, itu haram kamu makan bangkai, makan yang haram. Menyalahkan karena makan bangkai ayam mati, baru mati tidak sempat disembelih, dimakan, dimasak, kemudian dicaci maki di habis itu. Maka gitu muslim makan bangkai, memalukan. Ternyata yang memaki-maki itu tidak tahu bahwa si pemakan bangkai ayam ini memang sedang tidak ada makanan yang bisa dimakan kecuali itu. Dan si pemakan bangkai ini adalah tetangga orang yang memaki-maki. Dan dia kemudian kemarin sudah bertanya mau pinjam uang kepada orang yang maki-maki, tapi kemudian dimaki-maki juga. Betapa salahnya orang yang memaki-maki tanpa sebab, tanpa bertanya. Kenapa dia makan bangkai? Kenapa makan bangkai itu kan haram? Mohon maaf, bangkai ini halal bagi saya tapi haram bagi Anda. Lah kok bisa? Kenapa jadi bagi dengan yang kok halal? Saya tidak ada yang bisa saya makan, tidak ada yang bisa saya beli, tidak ada sesuatu yang bisa saya jual untuk beli makanan. Bagaimana seperti itu? Ketika itu adalah saudara tetangga kita, maka kita kan pantas untuk bersedih. Kemudian kenapa masih ada tetangga yang tidak bisa sampai makan? Nah, di saat kemudian ada yang berbuat dosa, jangan dihakimi habis-habisan. Boleh jadi dia tidak tahu, boleh jadi. Maka kita harus ngasih tahu. Boleh jadi dia hilaf, lupa, tahu itu haram tapi kemudian dia lupa. Maka kemudian kita ingatkan. Boleh jadi kemudian dia melakukan pelampiasan, maka kemudian kita nasihati. Sudah kita lakukan nasihat, pendampingan, tapi dia masih melakukan seperti itu yang diharamkan, kembalikanlah kepada Allah, biar Allah yang memberikan hidayah dan petunjuk kepadanya. Nah, jamaah rahimakumullah, orang yang kemudian mukmin melakukan kesalahan tidak bertobat itu transit. Itu transit ke neraka. Fa amma man saqulat mawazinu fahuwa fi 'isyatir radiyah. Kalau timbangan kebaikannya itu berat, maka dia di surga yang memuaskan. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Jadi itulah kemudian perbandingannya kalau memang orang itu melakukan perbuatan salah tapi kemudian tidak bertobat, maka kesalahan itulah yang akan membersihkan, yang layak untuk dibersihkan di neraka itu karena kesalahannya itu. Dia layak dibersihkan di neraka karena kesalahannya. Meninggal dalam keadaan membawa dosa, meninggal dalam keadaan masih tidak bersih, bangga dengan dosanya. Misalkan orang mengatakan, orang yang hutang ditagih, Pak sudah jatuh tempo, ini sudah mundur 1 minggu dari tempo yang Bapak sampaikan. Gak usah kayak gitu, mempermalukan saya saja. Mohon maaf, Bapak kan yang pinjam dan Bapak bilang katanya tanggal kemarin sudah suruh nagih, saya tagih kok malah marah-marah. Gak akan saya bayar, besok aja di akhirat saya bayar, saya lunasi di akhirat. Oh, hati-hati Pak. Kalau semua selesai di akhirat itu lebih ganas. Jadi kemudian kan sebagaimana? Karena tidak bisa diselesaikan dengan uang. Yang bisa menyelesaikan adalah dosa dan amal. Amal yang diterima oleh Allah itu menjadi penyelesaiannya. Maka jamaah rahimakumullah, ayat kemudian inna jahannama kanat mirsada ini menegaskan bahwa neraka jahanam itu sudah dipersiapkan. Dan saat ini sedang mengintai orang-orang yang berdosa. Ini mirsada. Dari mana kemudian kita tahu kalau neraka jahanam sudah dipersiapkan? Kanat adalah fi'il madhi, fi'lu madin mabniun ala dhammi litisalhi bita'it ta'nis. Kanat fi'il madhi, sudah ada. Mirsada itu mengintai. Jadi kemudian neraka jahanam sekali sudah mengintai. Orang masih hidup di dunia sudah diintai oleh neraka jahanam. Bagaimana proses pengintaiannya? Wah, iki calon penghuniku iki gitu, dititeni, kasih tanda. Oh, iki ketemu mana iki? Oh, ini pura-pura kemudian ini ketahuan. Jadi mengintai, dia adalah mengintai orang-orang yang berbuat dosa jika dia tidak bertobat. Kalau sudah bertobat, luput dari pengawasan neraka jahanam, karena memang bukan tugasnya untuk mengawasi orang-orang yang tidak berdosa.
Maka malaikat yang kemudian disebut dalam Al-Quran ada namanya adalah Zabaniyah, penjaga neraka, mengawasi setiap manusia yang akan melewati sirat, jembatan di akhirat nantinya. Bagi orang beriman, jembatan tersebut jalan menuju surga. Namun bagi orang yang kafir, neraka di bawahnya menjadi jebakan yang menerkam mereka. Itu. Ini kemudian dengan mengingat ini, jamaah rahimakumullah, itu menjadikan kita mampu mengendalikan yang terbesit dalam benak kita untuk kita lakukan. Misalkan seseorang terpikir mau mencuri, ingat jahanam mengintai lo ya, jahanam lo, kamu diawasi sama neraka jahanam. Nggak jadi, saya takut. Ya udah, dia nggak jadi berbuat maksiat. Maka berpikirlah sebelum maksiat. Bagaimana kesudahan kalau sudah menyelesaikan maksiat? Jamaah rahimakumullah, inilah kemudian inna jahannama kanat mirsada. Kemudian bagaimana menurut pendapat mufasir tentang mirsada? Ibnu Katsir dalam tafsir Quranul Azim menjelaskan. Jadi jahanam itu disiapkan sampai tempat pengintaiannya, sebagai tempat pengintaian yang dijaga oleh para malaikat. Wes, makanya jahanam kayak seolah-olah kalau di akhirat nantinya mau cepat-cepat mengambil orang-orang yang maksiat, yang tidak beriman pada Allah, ingin cepat-cepat langsung dimasukkan ke dalam dirinya, di dalam neraka jahanam. Jadi wis kayak gregeten, bahasa Indonesia ini apa Pak? Apa ya? Kak, gregeten. Nah Pak, kenapa Bu? Bahasa Indonesia nya gregeten. Pengen cepat-cepat dimasukkan ke neraka jahanam itu. Maka kemudian jamaah rahimakumullah, untuk melewati kemudian pemeriksaan sirat itu kan harus memiliki tiket, memiliki paspor. Paspornya adalah paspor keimanan. Maka iman itu menjadi penting. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai kalian meninggal kecuali dalam keadaan berislam. Jadi keimanan dibawa sampai wafat. Kalau tidak, sudah neraka sudah ngawe-ngawe, sini. Tinggal nanti Allah putuskan. Ya kan? Kalau Imam Al-Qurtubi menyebutkan bahwa mirsad adalah tempat di mana para malaikat itu berdiri untuk mengawasi, menyergap musuh-musuh Allah. Siapakah mereka? Makhluk-makhluk yang tidak beriman kepada Allah. Itulah musuh-musuh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mirsad ini di dalam ayat Al-Quran ada lagi selain dari surah An-Naba. Dalam surah Al-Kahfi, inna a'tadna lidzalimina naran ahata bihim suradiquha. Inna, sesungguhnya kami, a'tadna, telah menyediakan lidzalimina, jadi bagi orang-orang zalim apa? Naron, neraka. Nah jamaah rahmatullah, kalau kita lihat kenapa bukan an-naro? Itu ada maknanya di sini. Kenapa menggunakan naron isim nakirah, bukan an-naro isim ma'rifat? Karena disebut memberi makna menakut-nakuti. Atau bihim suradikuha, yang kemudian mengepung mereka, suradikuha itu bergejolak. Jadi bagaimana kemudian merasa tenang orang bermaksiat? Di luarnya sih kalau maksiat, berbuat dosa itu kayak senyum, ketemu orang senyum saja, senyum sana senyum sini. Tapi dia sendiri sudah diawasin oleh neraka jahanam. Tinggal nunggu ajalnya kapan. Maka hari akhir itu adalah kemudian menjadi petaka bagi orang-orang kafir. Karena Allah akan kemudian menyempurnakan balasan dan azab terhadap mereka. Dan akhirat juga kemudian kabar gembira bagi orang yang beriman. Orang beriman ketika meninggal itu adalah awal di mana Allah akan menyempurnakan pahala atas keimanannya itu. Sekarang ini kita hidup dalam kondisi beriman kepada Allah, walhamdulillah, itu kita merasakan ketenangan, kenikmatan, tapi belum sempurna Bapak Ibu. Allah memberi balasan keimanan kita kepada Allah itu belum sempurna di dunia. Balasannya belum sempurna. Memang Allah tidak sempurnakan. Allah menyempurnakan itu nanti kalau sudah di akhirat. Nikmatnya itulah kemudian yang tidak pernah kita rasakan sebelumnya di dunia. Ini dalam surah Al-Kahfi. Sehingga sesungguhnya kami telah menyediakan neraka bagi yang orang zalim, yang gejolaknya mengepung mereka. Mari kita lanjut pada ayat yang kedua. Pembahasan kita kedua adalah ayat 22. Lit-taghina ma'aba. Inna jahannama kanat mirsada. Neraka itu kemudian mengawasi siapa orang-orang yang akan dimasukkan di dalamnya.
Siapakah mereka? Lit-taghina ma'aba, bagi orang-orang yang melampaui batas. Ma'aba, maka neraka menjadi tempat kembalinya. Taghin, siapakah mereka itu? Taghin. Maka kata taghin itu merujuk kepada orang-orang yang melampaui batas dalam kekafiran, kemaksiatan, mendustakan ayat-ayat Allah. Sudah tahu maksiat, tidak balik lagi, tidak balik kemudian dalam bentuk bertobat, tidak balik dalam bentuk memperbaiki amalannya. Sudah tahu kafir tapi kemudian tidak beriman, malah kemudian bangga di atas kekufurannya, mendustakan ayat Allah, ternyata kemudian untuk mendapatkan popularitas, agar kalau semakin berani dengan Al-Quran maka dikatakan semakin hebat. Nah, lit-taghina adalah mereka yang melampaui batas hukum-hukum Allah. Dalam hadis Nabi, likulli malikin hima wa himallahu maharimuhu. Setiap raja punya batas kekuasaannya. Wa himallahu, batas Allahnya adalah maharimuhu, yang diharamkan. Kalau ada sesuatu yang diharamkan oleh Allah, jangan dilanggar, berhenti di situ. Tapi kalau melanggar, itu artinya adalah melampaui batas. Lit-taghina ma'aba, ma'aba tempat kembali, tempat tinggal yang pasti, bukan kemudian singgah, pasti, bukan yang sementara, pasti di situ. Maka ini menunjukkan bahwa muara akhir dari kehidupan manusia yang sombong, kemudian menolak tunduk pada kebenaran selama di dunia, itu diancam dengan neraka jahanam. Al-kibru, sombong itu, batarul haq wa ghamtun nas. Batarul haq, menolak kebenaran, wa ghamtun nas, dan meremehkan orang lain, itu sombong. Jadi di saat kemudian bulan-bulan Muharram ini, kita tetap harus menjaga yang diwajibkan oleh Allah kita kerjakan, yang dilarang ya kita tinggalkan. Dan itu kan Bapak Ibu, antara yang diwajibkan dengan yang dilarang untuk dikerjakan, itu lebih banyak mana tuh? Banyak yang dilarang atau yang diwajibkan? Diwajibkan atau dilarang? Kalau perintah Allah dalam Al-Quran dengan larangan lebih banyak yang mana? Al-amru, perintah dalam Al-Quran itu ada 1000 dalam tafsir Al-Mu'tarid. Larangan dalam Al-Quran pun ada 1000. Ada 1000 perintah, ada 1000 larangan. Pada diri kita sudah berapa banyak perintah yang kita ketahui, demikian juga larangan yang kita ketahui. Selain itu adalah dari sekian banyak perintah dan larangan yang kita ketahui, sudah berapa banyak yang kemudian kita praktekkan dan kita amalkan. Dari yang kita amalkan itu, berapa banyak saat mengamalkan, mengerjakannya itu dengan ikhlaskan Allah. Dan yang terjaga sekarang ini tinggal berapa? Itulah yang akan diberi pahala oleh Allah SWT. Maka di sini orang yang sombong itu kemudian kembalinya adalah pada taghin, termasuk orang yang melampaui batas. Karena itu kemudian dalam hadis Nabi SAW, wa tursilul amanatu warrahim fatakumani janabatai sirata yaminan wa shimalan wa fi sirati kalalibu mu'allaqatun ma'muratun ta'khudhu min man umirat bihi fa makhdushun najin wa makhdushun finnar. Dan diutuslah amanah dan rahim, silaturahim, keduanya berada di samping kiri dan kanan jembatan, dan di sirat tersebut terdapat besi-besi pengait bergantungan yang diperintahkan untuk menyambar siapa saja yang diperintahkan untuk disambar. Maka ada yang tergores namun selamat, ada pula yang dijungkir balikkan ke dalam neraka. Ini maknanya adalah amalan kita lah yang kemudian nantinya menjadi bekal dan kemudian menjadi teman kita baik di alam kubur. Dan amal itu warahmatullahi qaribum minal muhsinin, rahmat Allah dekat dengan orang yang berbuat baik. Muhsin, muhsin itu kan sederhananya adalah anta'budallah ka'annaka tarahu fa illam la takun tarahu fa innahu yaraka. Jadi kalau melakukan kebaikan wis dianggap tidak ada orang lain. Dan melakukan kebaikan, ada kebaikan kecil dikerjakan, ada larangan kemaksiatan, ada orang atau tidak ada orang tetap dia tinggalkan. Itu adalah muhsin. Jadi nggak peduli melakukan kebaikan, tidak harus nunggu orang melihat. Meninggalkan maksiat tidak harus nunggu orang melihat. Atau sekarang adalah pencitraan.
Jadi kalau tidak ada orang nggak melakukan kebaikan. Kasih sembako, bantuan sembako, ayo cepat foto-foto, dipoto gitu. Yang dikasih kan nggak apa-apa lah, seneng-seneng aja dikasih meskipun hanya dipoto aja. Nanti diviralkan nggak apa-apa. Itu masih mending, Pak. Tadi kemudian yang dikasih sembako setelah foto diambil lagi sembakonya, diganti dengan Indomie 1 bungkus. Nah, terus gimana itu seperti itu. Nah, kita kemudian mengevaluasi amalan-amalan yang tidak baik yang lahir dalam diri kita. Di ayat kemudian 23, labithina fiha ahqaba. Labithina, mereka tinggal, fiha, di sana, di neraka, ahqaba, berabad-abad. Berabad-abad, jamaah rahimakumullah. Di neraka itu. Kalau dalam soal Al-Bayyinah, khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Sampai kapan? Allahu a'lam. Sampai kapan itu? Berapa lama? Allahu a'lam. Namanya juga kekal. Nah, inilah kemudian menjadi barometer kita. Hikmah dan keuntungan kita ikut majelis taklim, hadir di pengajian, itu ya demikian ini. Mengetahui bagaimana bentuk ancaman, bagaimana kabar gembira, kita jadi mengetahuinya. Jamaah rahimakumullah. Apa arti kemudian labithina fiha ahqaba? Apa sih mana ahqaba itu? Ahqaba bentuk jamak dari hukub. Satu masa atau waktu yang sangat lama. Maka ini kemudian menggambarkan labithina fi ahqaba, kekekalan orang-orang yang tidak beriman pada Allah di dalam neraka, kekal di sana selama-lamanya. Karena tidak ada keimanan. Dia tidak memiliki satu bekal yang menjadikan sebab Allah memberikan rahmat karena hal tersebut, yaitu keimanan. Orang kalau misalkan punya keimanan dalam dirinya, dia melakukan perbuatan dosa dan kemudian dia beriman, dosa itu tidak sampai meruntuhkan keimanan. Maka Allah berfirman dalam hadis qudsi, akhriju, keluarkanlah wahai malaikat, man fi qalbihi mithqala khardalin minal iman. Dalam hadis Rasul SAW fi makna, keluarkanlah mereka wahai malaikat, karena di dalam hatinya masih ada keimanan sekalipun kecil, tapi dia beriman. Lah kok bisa imannya kok kecil? Kebanyakan keterusan. Maka kemudian maksanya kebanyakan keterusan, dia kan sudah baca hanya mampu menghapus dosa-dosa yang kecil dan sebagainya. Ada dosa besar yang tidak menyebabkan hilangnya keimanan, tapi dia dihukumi dosa besar. Ada dosa besar yang kalau dia melakukan itu menyebabkan hilangnya keimanan, sudah tidak menjadi seorang mukmin lagi. Ya, seperti orang syirik, orang murtad, keluar daripada Islam. Itu adalah hilang semuanya yang ada dalam dirinya. Nah, hukum itu sering diilustrasikan para ulama sebagai sebagai rentan waktu puluhan ribu tahun itu hukum. Dan satu hukum selesai, dia akan disambung dengan hukum berikutnya yang tidak ada putusnya, dan artinya adalah kekal. Maka di sini jamaah rahimakumullah, Ibnu Abbas melihat bahwa ahqaba itu adalah masa yang tidak ada ujungnya. Sampai kapan? Nggak tahu, pokoknya di situ terus. Betapa kemudian mengerinya ini jamaah rahimakumullah. Dan kita yang masih bernafas, maka kemudian menjadikan setiap nafas kita ikuti dengan pertobatan pada Allah Subhanahu wa taala. Karena hukum adalah durasi yang sangat lama. Setiap kali satu kurun waktu hukum berakhir, lanjut pada hukum berikutnya. Nah, ada yang memperkirakan gini, satu hukum diperkirakan 80 tahun. Satu hukum, di masa satu harinya itu sama dengan 1000 tahun di dunia. 80 tahun itu berapa hari Bapak Ibu? Sok kita hitung, 80 tahun itu berapa hari? Pinten Pak? Ya berarti 80 kali 360 saja. Nah, ini kemudian ada 28.800 hari kali 1000, kan sehari sama dengan 1000 tahun, 28.800.000. Itu waktu yang sangat lama. Apakah memberi makna hakiki atau majazi? Maka hukum memberi makna majazi saking lamanya. Imam At-Tabari menegaskan dalam tafsirnya bahwa ayat yang kemudian ke-23 ini
ini tidak berarti azab neraka itu akan selesai setelah beberapa hukum, beberapa dekade, beberapa lamanya, melainkan penegasan tentang siksaan yang terus menerus dan sambung menyambung tanpa henti bagi orang-orang kafir. Dikira sudah akan mau berhenti, ternyata tidak. Padahal kemudian satu hari itu sama dengan 1000 tahun. Satu hari, Bapak. Wah, luar biasa kan? Inilah kemudian yang ada di neraka. Maka di ayat yang ke-24, la yadzuquna fiha barda wala syaraba. Mereka tidak merasakan kesejukan di dalamnya dan tidak pula mendapatkan minuman. Neraka kan panas. Kalau ini hari Jumat, hari Kamis kemarin panas nggak Bapak Ibu di sini? Sorenya. Kalau malamnya mah nggak panas. Malamnya kan nggak ada matahari, panas. Jadi kemudian panas berkeringat. Orang di saat kepanasan, apa yang paling diinginkan dari hidangannya itu? Minuman. Dan kemudian minuman, kedinginan, kesejukan, rasa dingin dan sejuk kayak gini. Barda wala syaraba. Bapak Ibu, di surga ada AC apa buatan nggih? Di surga ada AC. Enggak usah khawatir, semua fasilitas lengkap. Ya kan? Kalau bidadari sudah kita bahas kemarin kalau bidadari. La yadzuquna fiha barda wala syaraba. Mereka tidak merasakan kesejukan di dalamnya dan tidak pula mendapatkan minuman. Ini menerangkan tentang kondisi di dalam neraka. Nih, dalam neraka para penghuninya mengalami siksaan fisik dan psikologis yang luar biasa. Bapak Ibu, kenapa kemarin ketika kita Idul Adha saat menyembelih sapi kemudian harus ditutupi agar tidak terlihat oleh sapi yang lain? Agar apa toh? Biar tidak stres. Nah, di neraka itu tidak ada batas penghalang seperti itu, Bapak Ibu. Satu orang disiksa itu bisa dilihat oleh sekian banyak orang yang ada di sana. Dan yang melihat yang di neraka, bagaimana dia bisa menikmati? Oh, kasihan. Enggak kata itu, dia sendiri juga disiksa. Yang melihat kan juga disiksa. Kalau di neraka kan semuanya disiksa. La yamutu wala yahya, tidak hidup, tidak mati. Dikatakan tidak hidup karena tidak bisa menikmati hidupnya di neraka. Dikatakan tidak mati karena masih bergerak dia. Terus dikatakan mati enggak, tapi adab pasti. Di sini kemudian dia kehilangan dua kebutuhan mendasar makhluk hidup saat binasa. Apa itu? Bardan, udara, kesejukan, udara, sentuhan yang menyejukkan kulit, Bapak Ibu. Coba kalau misalkan kita dalam satu waktu kemudian merasakan kesejukan ketika saat kena kayak ini, kena AC, karena saya sejuk Bapak Ibu. Kadang liar-liar, lama-lama kok gelap-gelap. Lah hanya memang ngantuk kok, gimana mau tidak gelap? Itu yang diharapkan seseorang, itu kebutuhan mendasar. Yang kedua adalah syurbah, minuman yang menyegarkan tenggorokan untuk menghilangkan dahaga. Dua hal ini tidak pernah didapatkan oleh penghuni neraka. Dua hal ini Bapak Ibu. Jadi kalau kita bisa merasakan dingin, sejuk, alhamdulillah, indera perasa kita berfungsi dengan baik. Kemudian kita bisa minum, menghilangkan dan mengurangi rasa dahaga, alhamdulillah. Tapi di neraka tidak ada yang demikian itu. Nah, yang ada dalam surah Muhammad ayat 15, wasuku ma'an hamimang qata'a am'a'ahum. Wasuku dan beri minuman ma'an dengan air hamiman yang mendidih sangat panas. Bapak Ibu, derajat didih air di dunia berapa derajat Celcius? 100 derajat Celcius. Apakah kemudian nanti di neraka sama? Lain, lebih panas daripada di dunia. Yang air yang mendidih ini qata'a, memutus-mutus, memotong-motong, tidak hanya sekedar memotong satu, tapi memotong-motong, berarti ususnya terpotong-potong. Jadi berapa senti? Allahu a'lam, terpotong-potong, hancur karena saking panasnya am'a'ahum, usus mereka. Bapak Ibu, kalau misalkan kemarin nyuci jeruan, kalau dikasih air panas pada merotolin apa boten? Tidak kan? Padahal itu sudah panas. Ini air yang bisa memrotolkan. Apa itu memrotolkan? Yang bisa memotong-motong usus itu seberapa panasnya.
Nah itu kemudian ketika jadi panitia korban itu keimanannya semakin meningkat karena lihat fenomena-fenomena yang terjadi selama perjalanan. Nah itulah kemudian meluluh lantahkan. Maka yusabbu min fawqi ru'usihim al-hamim, disiramkan air yang sedang mendidih ke atas kepala mereka. Di sini Pak. Yuzharu bihi ma fi butunhim wal julud, dengan air itu dihancur luluhkan apa aja yang dalam perut mereka dan juga kulit. Sampai demikian itu, saking panasnya. Maka inna ahwana adzabin nar, sesuatu yang azab neraka yang paling ringan dalam hadis adalah kaki menginjak bara, ubun-ubun mendidih, itu paling dingin. Kakinya menginjak bara, menginjak neraka, ubun-ubunnya itu mendidih, blekuduk. Ubun-ubunnya mendidih Bapak Ibu, ubun-ubunnya mendidih. Saking panasnya, langsung kemudian sampai ke atas blekuduk. Bahasa apa blekuduk nih? Itu suara air mendidih, blekuduk itu. Gimana suara air mendidih Bapak Ibu? Pak, gimana suara air mendidih? Gimana, Dek? Blekuduk toh? Blekuduk itu cara mendidih, saking panasnya ini surah Al-Hajj. Maka dengan mengingat ayat-ayat seperti ini bukan berarti kemudian wah masa ngaji kok kayak gitu terus. Ini menjadi pengingat bagi kita. Ya di dalam Al-Quran kan ada kabar gembira, ada kemudian ancaman, ada janji. Ya ini salah satunya. Maka kemudian apinya neraka itu beda dengan apinya di dunia kita. Narukum hadhihi allati yuqidu ibnu Adam juz'un min sab'ina juz'an min nari jahannam. Ini dalam satu hadis. Apinya neraka itu adalah api kalian ini yang dinyalakan oleh anak Adam adalah satu bagian dari 70 bagian dari panasnya api neraka. Seper-70-nya. Apakah kemudian kalau kita menyalakan 70 korek sama dengan api neraka? Tidak. Jangan lihatnya jangan korek, lihatnya jangan air yang mendidih. Di alam semesta ini titik yang paling panas berapa derajat Celcius? Ayo. Berapa derajat Celcius Bapak Ibu? Panasnya matahari? Di alam semesta ini berapa derajat Celcius? Titik yang paling panas. Ada di sini Bapak Ibu. Titik paling panas di alam semesta secara alami adalah wilayah di sekitar lubang hitam supermasif atau kuasar, yaitu suhunya mencapai suhunya mencapai lebih dari 10 triliun derajat Celcius. 10 triliun. Bayang Pak, 10 triliun itu nolnya berapa ya Bu? Gimana ya? Kalau dibelikan kerupuk itu dapat berapa itu? 10 triliun derajat Celcius. Triliun bukan juta, triliun. Cina membuat matahari baru berapa juta derajat gitu. Ini 10 triliun. Ini panas yang ada di alam semesta. Dan kemudian dikatakan itu baru 1/70-nya. Ya Allah, 1/70-nya. Berarti menandakan betapa panasnya. Mohon maaf. Jilatan api neraka, jilatan api matahari, nah itu. Hanya kemudian matahari kan bulat, kemudian ada jilatannya slet gitu, itu bisa merubah cuaca di bumi. Baru jilatannya Pak. Jilatan apinya matahari itu kemudian bisa merubah musim yang ada di bumi. Itu baru jilatannya, belum apinya. Itu baru matahari. Ya. Nah, itulah jamaah rahimakumullah betapa kemudian panasnya. Nah itu padahal tadi yang 10 triliun derajat Celcius jaraknya dengan bumi itu adalah 2,4 miliar tahun cahaya. Allah, padahal dia jauh itu. Jadi alam itu ternyata besar dan luas. Kita dengarkan adzan terlebih dahulu. Allah
Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, illa hamima wa ghasaqa. Jadi di neraka itu kemudian tidak ada namanya katalog makanan. Yang ada adalah ini. Ya kalau dibilang seperti welcome drink, ya ini adalah hamima wa ghasaqa, air yang mendidih dan mohon maaf, ghasaq itu nanah. Bagaimana kemudian seperti itu? Ya, ini kemudian menghinakan orang yang dimasukkan ke dalam neraka. Ini kemudian memang disediakan. Bagaimana mohon maaf baunya, gimana kemudian rasanya? Kalau tidak minum kemudian juga akan haus dan seterusnya. Nah, jamaah rahimakumullah, sebagai ganti dari kesejukan, kan orang tadi ketika di neraka ingin sejuk dan juga kemudian ingin minum. Nah, ini gantinya gitu. Gantinya adalah minuman yang menyegarkan, kecuali adalah dua hal. Hamim, air yang kemudian sampai titik didihnya memuncak, yang menghancurkan usus-usus, dan ghasaqa, cairan busuk berupa nanah darah bercampur dan kemudian bercampur dan keringat penghuni neraka yang sangat dingin sekaligus berbau busuk. Orang kepanasan keringat dingin, keringatnya dingin. Maka kalau hamim dan ghasaq, Imam Al-Baghawi mengatakan dalam Ma'alimut Tanzil menjelaskan bahwa hamim adalah air panas yang tingkat didih sudah mencapai puncaknya sejak alam semesta diciptakan. Itu berapa ya Bapak Ibu? Jadi jangan membandingkan dengan panasnya api yang di atas tungku, ada kemudian air mendidih di atas kompor, jauh lebih panas daripada itu. Maka kemudian mengenai ghasaq, Syu'bah meriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri, satu tetes air ghasaqa, ya, hamim wa ghasaqa. Hamim adalah panas, ghasaqa seperti nanah tadi, diteteskan ke bumi, maka baunya satu tetesan di bumi, baunya bau yang sangat busuk akan merusak kehidupan seluruh penduduk bumi. Baru satu titik dijatuhkan di bumi merusak tatanan yang ada di bumi, satu titik. Bagaimana kalau satu gelas? Itu baunya Bapak Ibu. Baunya ini. Inilah perpaduan ghasaq adalah ya nanah, darah, cairan tubuh penghuni neraka kemudian jadi satu itu. Nah, ini jamaah rahimakumullah. Ghasaq lagi di dalam surah Ibrahim, min waraihi jahannam wa yusqa min ma'in sadid yatajarra'uhu wa la yakadu yusighu. Di hadapannya ada neraka jahanam, kemudian dan dia akan diberi minuman dengan air nanah, diminumnya air nanah itu dan hampir tidak bisa ditelannya. Siapa yang bisa menelan, Pak? Pernah masih ingat Bapak Ibu tutup dan ditutup apa? Telinganya atau matanya? Hidungnya, betul Pak. Hidungnya ditutup. Kenapa? Bau jamunya itu. Bau jamunya itu karena bau jamu itu. Pahit ya, pahit. Saya masih ingat dulu dicekok dengan anak kecil punya kaos kotang itu ya. Jamunya itu dibungkus dengan kaos kotang kemudian diperas, ibunya yang memegang, karena ibunya kan nggak tega dengan bayinya dikasih jamu. Yang nuangkan siapa? Neneknya. Neneknya itu Ratu Tega. Buka mukanya, buka mulutnya, dibuka baru dituangin. Maka ditutup hidungnya. Itu kan baru bau jamu kalau bagi anak-anak. Nah, ghasaq itu sesuatu yang sangat bau. Inilah yang harus kita ketahui, dan pasti tidak ada yang nyaman. Ketidaknyamanan di neraka itu tidak ada yang nyaman. Maka kemudian jamaah rahimakumullah, refleksi bagi kita, yuk kemudian sama-sama kita memperbaiki amalan, menjaga kualitas keimanan dan juga kesolehan. Tidak hanya iman dan soleh secara pribadi, juga mensolehkan orang lain. Semoga kita termasuk ahli jannah. Amin ya rabbal alamin. Makatan ibu bapak jamaah rahimakumullah, mudah-mudahan bermanfaat. Kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.